Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, welcome back again di channel aku Lucky Tarot MS. Hari ini aku bacakan lagi untuk feminim ke maskulin. Insyaallah ini bisa resonate dan membantu kalian semua dalam perjalanan twin flame, terutama yang stage 7. Kalau ini tidak resonate buat kalian, artinya kalian belum pelepasan dan belum masih ikhlas dengan pelepasan kalian, karena kalian belum spiritual secara penuh. Orang yang sudah spiritual akan mengikhlaskan apapun yang Tuhan kasih, entah itu baik dan buruk, dan mengikhlaskan kepergian seseorang kita cinta, karena seseorang itu bukanlah seseorang yang akan menjadi abadi dalam kehidupan kita, tapi dengan energi Allah, dengan kekuatan Allah ataupun Tuhan, itu yang membuat adanya cinta sejati dan spiritual penuh, ya, karena kita menyerahkan semuanya kepada ilahi. So kita membaca doa menurut kepercayaan masing-masing agar apa yang kita inginkan tercapai dan diampuni dosa kita dan diberikan yang terbaik untuk siapapun yang kita reading hari ini adalah feminim ke maskulin. Dan aku harap semua yang menonton ini ngambil hikmahnya. Kalau kalian merasa tidak sejalan dengan energi bacaan ini dan kalian masih merasa ada dendam dengan pasangan kalian, artinya kalian energinya karmik. Sorry to say that, because kalau karmik itu penuh dengan dendam dan saling marah, saling benci, ya, masih menyimpan perasaan. Sakit hati boleh, tapi kalau misalnya divine feminim itu tidak akan selamanya akan sakit hati, karena dia memahami segala sesuatunya akan kembali lagi kepada Tuhan dan tidak ingin memiliki secara manusia, karena yang manusia itu yang berhak memiliki adalah Allah, ya. Yang abadi cintanya itu adalah kepada ilahi. Oke, kita membaca doa. Dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Kalau kalian tidak sejalan dengan readingan ini, jangan paksakan kalian tonton readingan aku, karena readingan aku ini adalah tentang keikhlasan, ya. Perjalanan keikhlasan dalam step 7, ya, bukan untuk mengotot dan mencari kesalahan maskulin karmik, tidak, tapi di sini juga mencari kesalahan si feminim juga, ya. Jadi ini tentang keikhlasan dan mengacak diri, bukan hanya kesalahan dari dua orang tersebut, tapi dari diri kitanya sendiri. Segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita itu adalah musabab dari diri kita, ya, atau dari keluarga kita. Karma itu ada, tapi semua ada perbedaan cara proses dan cara waktu, ya, dan cara kalian menerima. Oke, kita mulai ya dengan feminim. Bismillahirrahmanirrahim. Feminim to masculine. The King of Pentacles. The Knight of Pentacles. Feminim to masculine. The Tower and the Ten of Swords. Feminine to masculine, please. What you wanna say? Feminine to masculine. Wow. Okay. Sorry guys. The Two of Wands. Feminine to masculine, please. What you wanna say and doing to energinya di sini yang kulihat feminim memang masih merasakan sakit, ya, karena perjuangannya dia dalam hubungan ini dikhianati terus oleh si maskulin. Dia tahu si maskulin akan datang di sini, ya, The King of Pentacles. Dia tahu maskulin akan coba untuk menghampiri dan memberikan kabar, tapi si feminim ini sudah merasakan kehancuran dari pengkhianatannya si maskulin kepada si feminim. Karena selama ini feminim menunggu, berharap adanya partnership ataupun pernikahan tentang masa depan. Tapi ternyata feminim hanya dibuat pelarian, karena di sini ada dua pilihan, ya, Two of Wands, dan ini ada dua kodok, ya, malah di sini yang kulihat. Nanti aku lihat deh itunya, ya, tentang spiritual
binatangnya ya. Karena sini aku lihat kalian terhianati dari kalian menunggu ya. Jadi penantian kalian ini terhianati oleh si maskulin. Perjuangan kalian pun terhianati oleh si maskulin. Ini membuat kalian hancur sebenarnya ya, dari adanya perpisahan kalian ini. Memang kalian ingin mengendingkan, yaitu dengan kalian ingin mengendingkan kutukan ini, yaitu dengan perpisahan. Dia tahu si maskulin akan datang kembali ya, untuk memperbaiki hubungan yang telah terhianati, karena dia sudah memplanningkan. Tapi di sini si feminim juga hancur harapannya ya, karena si maskulin hanya janji-janji untuk datang. Dan penantian yang dia perjuangkan selama ini bertahun-tahun, bahkan bisa 6 tahun di sini yang aku lihat ya, kanan Six of Wands, bahkan lebih dari itu ya, terhianati oleh Seven of Swords yang mana penuh dengan kebohongan, kemunafikan, dan juga keserakahan. Feminim to maskulin, please. Ya, karena di sini aku lihat energinya si feminim sekarang ingin bebas dari perselingkuhan, kebohongan yang selama ini dia perjuangkan dalam hubungan twin flame ini. Ya, sini yang aku rasakan seperti itu. Jadi apa yang dia kerjakan selama ini, mempertahankan hubungan ini, akhirnya dia ingin membebaskan diri. The Knight of Wands. Feminim akhirnya mengambil resiko. Sekarang aku lihat di sini adalah perempuan ya, dari kartunya. Feminim mengambil resiko dalam menghadapi kenyataan, tapi dia juga tahu dia terhianati oleh si maskulin yang selalu mencari kebebasan, terutama tentang seksual di sini. Energi feminim to maskulin, please. Ya, karena dia tahu ya, feminim juga masih merasa hubungan ini belum selesai ya, secara energi ya, di sini yang kulihat. Karena si maskulin masih mempertahankan hubungan kalian, dan si feminim coba untuk memperjuangkan kembali ya sebagian dari kalian, tapi memang akhirnya feminim mengambil resiko, yaitu untuk meninggalkan masa lalu di sini ya, sesuatu yang masih tertahan. Jadi yang aku lihat di sini si maskulin memang masih mencari keberadaannya si feminim, tapi dia coba mencari tentang kestabilan keuangan dulu yang aku lihat. Feminim juga merasa sudah banyak sekali permasalahan yang dia hadapi ya. Dia tahu, dia coba untuk menikah dengan si feminim, janji untuk komitmen, janji untuk berubah, tapi lama sekali, sehingga dia datang sendiri ketika si feminim memilih untuk berubah, memilih untuk berpisah dan mengakhiri kutukannya ini. Dari penantiannya dia selama ini yang dia perjuangkan, dia anggap penantiannya kepada maskulin yang diperjuangkan adalah kutukan, yaitu pembayaran karma dia si feminim di masa lalu. Karena apa yang diperjuangkan dia terhianati oleh permainannya si maskulin. Karena masih ingin mencari kepuasan tapi menyimpan perasaan kepada feminim, dan si feminim akhirnya coba memberanikan diri untuk keluar ya dari kestabilan, karena feminim di luar yang aku lihat di sini, dari kestabilan dan juga masa lalunya bersama si maskulin ya. Karena the bottom of the decknya aja feminim sudah pasrah ya, ikhlas ya, the Queen of Wands and the Hangman and also the Six of Cups. Tuh, feminim sudah spiritual ya, belajar tentang kebijaksanaan dalam dirinya, mencintai dirinya kepada Tuhan, dan dia juga coba untuk kuat menerima dari cintanya yang digantung. Dia juga udah pasrah nih untuk union, jadi udah nggak terlalu memikirkan, memaksa untuk kembali, karena si feminim mengambil resiko untuk meninggalkan hubungan yang stuck di sini ya. Karena feminim di sini juga coba untuk kuat mengambil keputusan dalam spiritual ya. Di sini dia tahu kalau si maskulin kehilangan pekerjaan, kehilangan wibawa yang aku lihat di sini ya. Dan sebagian si feminim dan maskulin sudah bercerai, yaitu state 7 yang mana perpisahan, mengikhlaskan dan tidak terlalu berharap untuk union ya di sini. So yang aku lihat di sini memang si feminim merasa kalau si maskulin akan mengejar, karena semakin kita mengikhlaskan, semakin kita tidak ingin mencari tahu apalagi tentang si
maskulin dengan siapa-siapanya gitu ya. Nyari tahu tapi jangan terlalu dibawa emosi, jangan terlalu dibawa makan hati. Jadi hanya mencari tahu saja nggak apa-apa, tapi jangan sampai energinya kalian ini menjadi ombang-ambing. Kalian harus berbanyak spiritual ya. King of Pentacles, clarify please. Ya, the harvest ini tentang the judgment. So, si maskulin ini terbangun ya oleh ilahi untuk bisa membangun kembali bersama si feminim. Dia tahu si maskulin ingin kembali, dia tahu banget ya, karena ilahi membangunkan dia dari kehancuran ya, membangunkan dia tentang kehancuran di sini. Dan si maskulin ini coba untuk memberikan harapan kembali kepada feminim di sini. Ya, harapan palsu, harapan fantasi, karena dia tahu ya si maskulin ini masih dalam kebimbangan, dalam kepalsuan ya, karena adanya option. Di sini dia juga diberikan bayangan-bayangan tentang pembayaran karmanya dia. Ya, di sini yang aku lihat feminim to maskulin. Karena feminim sudah merasa hancur dari harapannya. Ini yang membuat feminim ingin sendiri dari kehancuran, belajar tentang spiritual, belajar tentang kedewasaan, dan dia coba untuk menyimpan perasaannya yang hancur hanya untuk Tuhan dan juga orang-orang yang memahami dia, terutama memahami dalam spiritual. Karena di sini awakening spiritual telah berjalan kepada feminim, yang mana tadinya feminim berharap dan bermimpi untuk bisa kembali kepada si maskulin, tapi ternyata kehancuran yang diterima oleh si feminim, akhirnya si feminim mencoba mengintrospeksi diri dari kehancuran ini. Pastilah ada andil dalam dirinya, sehingga si feminim di sini memplanningkan kembali masa depannya dalam penantiannya dia, harapannya dia, menggambarkan kembali masa depannya dia mau bagaimana tentang journey-nya. Karena yang kulihat di sini dia merasa terhianati ya dari penantiannya bersama si maskulin yang selama ini dia perjuangkan. Ternyata si maskulin menggunakan topeng selama ini dalam memperjuangkan cintanya bersama feminim. Ya, disinilah harapannya. Feminim berharap sekali bisa melawan semua halusinasinya dia, bisa melawan semua kegundahan dan ketakutannya dia dalam drama bersama si maskulin yang semuanya penuh dengan topeng. Feminim berharap bisa ada kekuatan, memperjuangkan sesuatu dengan kekuatannya dia. Dia tidak takut akan halusinasi dan juga hidup yang ilusi. Dia coba memerangi tentang halusinasinya dia, bayangannya dia, ketakutannya dia. Karena si maskulin selalu mengkhianati perjuangannya. Jadi dia coba meninggalkan tentang halusinasinya dia bersama si maskulin. Karena dia coba menantang, ya, mengikuti kata intuisinya. Dia ingin menantang si maskulin tentang perjuangan cintanya, sehingga si feminim ini berani mengambil resiko ya untuk bisa meninggalkan dan mencari jati dirinya sendiri si feminim. Karena dia tahu permainannya si maskulin ini membuat dia stres dan depresi. Ini yang membuat dia stagnan untuk kembali. Kalaupun dia kembali bersama si maskulin, otomatis drama akan selalu hadir. Ini membuat dia berpikir kembali tentang kestabilan hubungannya bersama si maskulin. Karena dia tahu maskulin selalu mengumbar janjinya. Ini membuat dia selalu stagnan dalam omongannya yang manis, sikapnya yang charming, sehingga dia juga ingin kestabilan dalam karirnya. Karena dia tahu si maskulin datang ke dia itu hanya untuk kestabilan keuangan dan juga kestabilan karir ya, di sini tentang seksual juga. Karena selama dengan si feminim dia merasa menjadi raja ya, merasa menjadi raja, merasa bisa memiliki, merasa bisa mengendalikan sebuah hubungan di sini. Dan yang aku lihat ya, feminim sangat lelah, capek dalam pertandingannya dia, kompetisi selama ini. Dia lelah dengan yang namanya kompetisi, terutama dari masa lalu. Dia capek, dia nggak mau meneruskan semua hal itu karena apa yang dia perjuangkan di masa lalu penuh dengan kekecewaan dan tidak ada kebahagiaan. Kenapa? Semuanya penuh dengan perdebatan, terutama tentang perselingkuhan dari keuangan.
karena hubungan ini penuh dengan toxic, karena terbagi cintanya dan juga harapannya. Ini membuat feminim merasa ending, merasa capek, dan merasa tidak ingin kembali ke masa lalu. Yang aku lihat di sini, maskulin coba untuk memberikan harapan kepada feminim dalam hayalan. Di sini ya, dalam fantasi, karena dia memberikan harapan palsu di sini yang aku lihat. Karena Seven of Cups ini adalah sesuatu yang palsu. Karena terlalu banyak impian, terlalu banyak keinginan, sehingga kalau orang kebanyak keinginan itu tidak akan bisa tercapai. Ya, kita harus fokus dengan satu keinginan. Ya, di sini. Dia bilang si feminim, ya kamu datang cuman ngasih harapan palsu. Ujungnya ya hancur harapan gue sama lo, perjuangan gue pun lo hianati terus. Ini membuat gue depresi dan stres dalam drama, dan hidup gue akan selalu stuck dalam drama sama lo. Di sini gue coba bangkit kembali. Universe, Allah membangunkan aku dari mimpiku selama ini sama kamu untuk bisa berkomitmen dan menikah. Aku belajar tentang kesabaran, aku belajar tentang keikhlasan, aku belajar tentang kesetiaan. Aku bekerja keras untuk memperbaiki diriku dalam introspeksi diriku menjadi orang yang lebih dewasa dan memahami tentang kesalahanku, hingga aku bisa memplanningkan masa depanku sendiri tanpa ada harus kamu. Aku memberanikan diri melawan semua ketakutanku, dan aku memberanikan diri mengambil resiko untuk menggapai semua cita-citaku. Walaupun aku tahu kamu datang dengan caramu yang manis, tapi aku sudah tahu permainanmu. Di sini kamu coba memberikan harapan kembali. Wah, aku tahu kamu dibangkitkan oleh Ilahi, dan kamu coba untuk sabar, tapi itu hanyalah impian. Kenapa? Karena kamu memberikan kehancuran. Dari kehancuran itulah aku belajar dewasa. Dan aku berharap memplanningkan kembali. Aku berdoa agar perjuanganku yang kamu khianati, aku bisa lawan dengan intuisiku. Aku bisa bangun kembali dengan intuisiku. The Moon sama The Knight of Sword. Sesuatu menggunakan intuition dan juga impian. Aku dengan semangat membangunkan impianku. Aku akan perjuangkan pengkhianatanmu dengan impianku, yaitu mengambil resiko. Walaupun aku depresi dalam drama ini, tapi aku harus bisa membuktikan aku tidak harus stagnan dalam hubungan yang kamu berikan. Semuanya adalah komitmen omong kosong yang aku lihat di sini ya. Karena dia pintar sekali bicara. Ya, jadi ini si feminim ini stagnan dengan kata-kata manisnya si maskulin di masa lalu. Selalu memberikan harapan palsu. Ya, di sini karena the King of Wands ini adalah seseorang yang pintar bicara, tapi dia lama sekali mengambil action, dan dia stagnan dengan karakternya si maskulin seperti itu. Jadi si feminim ini akan melawan ketakutannya dan memperjuangkan apa yang dikhianati oleh si maskulin dengan karirnya dia, keberaniannya dia. Dia melawan drama yang maskulin berikan, yang membuat hidupnya si feminim menjadi stagnan, tidak ada kemajuan dalam masa depannya. Jadi si feminim ini benar-benar melawan ya. Jadi jiwanya itu kayak jiwa si maskulin. Jiwa maskulinnya itu bukan berarti selingkuh ya, tapi lebih ke spiritual, karena dia bangun dari kehancurannya gara-gara si maskulin. Liberate, transition to a higher level of being, raising your energetic vibration, enlightenment. Ya, di sini ya, ini terlahir kembali, transition, perubahan, to higher level of being. Jadi lebih tinggi lagi levelnya si feminim daripada si maskulin, karena dia memplanningkan, berdoa kembali, memperjuangkan dari pengkhianatannya ini, melawan semua ketakutannya, dan dia coba untuk membangun kembali dengan semangat impiannya, yaitu bisa keluar dari yang namanya drama, mengambil resiko, walaupun dia stagnan dengan cintanya si maskulin yang selalu mengumbar sana sini. Ya, jadi dia benar-benar menggunakan the higher levelsnya si feminim. Ya,
achievement, okay, win the award, accolades, or the contract. Jadi feminim ingin memenangkan kontrak ini, yaitu kontrak dengan spiritualnya. Di sini yang aku lihat, ya. Dan si feminim ini benar-benar akan sudah memenangkan yang aku rasakan, karena dia sudah bisa melawan perasaannya dia yang banyak drama, banyak ketakutan, dia lawan, dia ambil resiko, karena dia tidak mau stagnan lagi dengan hubungan dengan si maskulin yang penuh dengan drama. Ya, kita lihat, karena hubungan ini selalu toxic, ya. Stay focus. Wow, ini bagus banget. Fokus ya dalam perubahan feminim. Jangan pernah takut, jangan pernah ragu, jangan pernah goyah dengan perasaan kamu ingin memiliki si maskulin. Kalaupun dia ingin datang, pasti Tuhan punya caranya sendiri, yaitu dia berubah menjadi orang yang lebih dewasa dan menjujurkan dan menjadi orang yang bertanggung jawab. Stay fokus ya dalam perubahan transitionnya kamu. Wow, priorities. Tadi di maskulin juga ada priorities ya. Di sini kamu jangan takut ya, karena kamu itu adalah seseorang yang berharga, yang harus diutamakan ya oleh maskulin. Karena banyak sekali maskulin yang lain menginginkan kamu, karena kamu adalah sesuatu piala, sesuatu yang harus dihargai, kemenangan, achievement ya. Win the award, prioritaskan ya, kamu harus bisa prioritaskan kemenangan kamu, yaitu tentang spiritual. Setelah kamu bisa mengikhlaskan, belajar tentang ikhlas, ketulusan akan datang. Disitulah kamu akan menjadi seseorang yang diprioritaskan oleh orang lain, dengan orang-orang sekitar kamu, karena kamu menjadi dirimu sendiri. Nurture yourself. Jadilah dirimu sendiri tanpa harus menjadi orang lain, secara natural. Wow, bagus banget, spiritual law of attraction. Ya, karena sini kamu ada spiritual, dimana kamu ada kehancuran. Dari kehancuran kamu terbangun dan kamu menjadi seseorang mengikuti peraturan dari ilahi, yaitu kembali lagi kepada ilahi. Liberate transition, perubahan. So guys, aku harap ini bisa resonate buat kita semua. Jangan lupa di subscribe, di like, dan di komennya channel aku Lucky Teratem SN. Keep going ya, feminim. Jangan pernah tergoyahkan. Dimana kamu merindukan maskulin itu wajar sekali, karena kita pernah hidup bersamanya. Tapi bukan berarti kita bisa memiliki dia seumur hidup kita, karena yang mempunyai kehidupan kita adalah Allah. Kita ini hanya sementara. Jadi pikirkan kembali, segala sesuatunya itu tidak ada yang abadi kecuali Allah ataupun Tuhan. Okay, so stay focused and I love you so much guys. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.